Oke, kembali lagi di Opmasi Podcast, obrolan masa kini. Oke, di episode kali ini kita kembali mengobrolkan obrolan masa kini dengan bintang tamu spesial. Kembali teman saya seperti yang kemarin, teman saya dari Bantul dan teman saya dari Sragen. Sragen. Iya, Dan Sragen, kali ini Mas. teman saya dari Sragen tetap sama Bantul itu. Bantul lagi. Kebetulan tema hari ini adalah sukses. Karena hari ini banyak anak muda yang tidak begitu memperdulikan bagaimana dia di masa depan, bagaimana tingkah dia yang mungkin merugikan dia, dan banyak sekali yang perlu kita bahas. Ya karena memang anak muda sekarang itu ya kan nggak seperti teman-teman saya nih, banyak yang mungkin sikapnya itu merugikan orang lain, dan ya perlu kita bahas lagi di sini karena obrolan-obrolan yang kayak gini tuh bermanfaat sekali untuk kita bahas. Karena selain untuk menambah motivasi, juga sebagai ingatan untuk kita untuk terus Reminder, iya, anjay. untuk terus mengingatkan sekitar kita, teman kita, terutama diri kita sendiri. Baik, saya kenalkan dulu nih teman saya yang baru nih dari Sragen ya, Hai, aku Putri dari Sragen. dari Sragen. Kalau yang ini kenalan lagi lah, siapa mas? Hai, aku Rian. Ya, Dari Bantul. dari Bantul. Dan kebetulan ini kita juga lagi di Bantul nih, di dekat kediamannya Mas Rian. Hidden gemnya Bantul. Jamnya Bantul. Kalau saya masih ingat kan, saya Yang Tio dulu itu. dari Kalimantan. Oke. Diminum dulu mungkin. Mau diminum-minum dulu. Terima kasih, Mas. Minum dulu lah. Repot-repot. Santai-santai dulu Udah kita aku di sini. minum kok tadi. Udah minum ya? Iya. Enggak minum lagi. Sorry ya. Ya. Santai di sini nih, tempatnya enak. Saya kemarin nyari-nyari di sini itu sama rekomendasi dari Mas Rian sendiri, katanya ini tempatnya bagus dan adem. Sejuk untuk sih. siang-siang. Sejuk ya. Udah diminum-minumnya? Udah. Mungkin kalau kita bahas sekarang ini pembahasannya agak-agak dalam tapi santai ya kita bahasanya. Chill. Chill. Iya. Orang sukses itu banyak. Mungkin semua orang main sukses ya. Tapi pasti salah satu dari kita tuh punya tokoh yang kita idolakan untuk sukses. Dimana orang itu sukses dan kita melihat dia sebagai orang yang sukses. Dan kita bisa termotivasi. Nah, Kalau dari siapa tadi? Putri. Putri. Iya. Siapa menurut Putri yang bisa memotivasi Putri selama ini sehingga Putri selalu mengingat-ingat dia sebagai orang yang bisa memotivasi Putri untuk setidaknya punya jejak yang hampir sama dengan dia untuk mencapai kesuksesan. Nah, kalau dari aku sendiri nih, aku dari kecil emang mengidolakan Chef Renata sih. Karena dia tuh cewek, pinter masak. Apalagi dia jadi juru chef masak di MasterChef Indonesia kan ya? Juri kali, Pak. Iya, juri maksudnya. Kalau saya sih itu sih, Mas. Chef Renata dari perempuan sejak kapan itu kalau boleh tahu? Itu mulai dari SMA sih sebenarnya. SMA. Iya. Terus habis SMA saya melanjutkan kuliah di kuliner. Siapa Kuliner. tahu bisa menjadi Chef Renata. Oh, sempat kuliah di kuliner. Iya. Berapa lama itu? 1 tahun sih, 1 Mas. tahun. Iya. Terus selesai. Udah selesai terus Selesai. lanjut lagi di ilmu komunikasi. Kenapa memutuskan untuk lanjut kuliah lagi? Kenapa tidak mencari jalan yang lain gitu seperti apa? Cita-citanya tadi apa? Kuliner ya? Iya. Kenapa tidak dilanjutkan? Menurut saya kuliner tuh basic ya, semua orang pasti bisa. Dari YouTube pun bisa belajar. Iya. Iya kan? Karena menurut saya sudah bisa dari basic-basicnya. Saya pengen cari pengalaman yang baru. Makanya saya masuk di ilmu komunikasi. Menarik ya, dari SMA terus menjalani kuliahan, Ya, sebenarnya melenceng sih, Mas. mencoba hal baru. Iya. Tidak apa-apa sebenarnya. Itu kan nambah ilmu baru, sudah ada ilmu. Yang penting jangan lupa ya Mbak, udah pernah kuliah itu. Ya, itu tadi dari Mbak Putri ya, dari kuliner, perempuan, Chef Renata. Dimulai dari SMA, mengidolakan, kemudian lanjut di perkuliahan, mencoba dengan kuliner. Sekarang setahun selesai. Menarik sih itu. Semoga bisa dilanjutkan ya untuk di level. Kalau untuk Michelle sendiri nih, siapa nih? Ya jelas Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Iya. Nah, kenapa itu Raffi Ahmad? Nah, dia tuh sekarang udah sukses banget deh. Iya. Boleh diceritakan Mas gimana suksesnya yang menurut Mas Rian? Pakai ini dulu ya. Iya, boleh. Pertama tuh dari umur belasan tahun kayaknya. Udah mulai syuting. Terus malah nikah sama Nagita Slavina itu loh. Jadi tambah sukses loh. Mungkin rezeki ngalir kali ya.
Sukses ditambah di mananya yang buat Mas Rian itu orang sukses? terkenal Semenjak kapan itu? kayak dulu Dari dulu. ya. Mas Rian kenalnya itu semenjak kapan? Nah, itu belum kenalan mas, Belum kenalan. belum. Mungkin Cuma- dia cuma se- tahu sebatas doang. tahu aja. Sebatas tahu doang. Tahu. Jadi Belum Mas Rian pernah ketemu. ada rencana buat jadi aktor begitu acting atau penyanyi seperti Bijak Raffi Ahmad? Kalau saya sih lebih jadi ke bisnis ya. Kalau bisnis kan banyak tokoh-tokoh bisnis yang lain Ya sekarang. tapi Raffi Ahmad punya bisnis juga. Apa aja bisnis? RA Jeans. Hmm. Itu salah satunya. Yang lain masih banyak. Jadi Mas Rian mau meniru bisnisnya dari Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, bukan dari actingnya, bukan Ya. dari filmnya, tapi dari sisi Bisnis itu sendiri. Dari sekarang apa yang udah diterapkan untuk mencapai bisnis-bisnis yang dari Raffi Ahmad? Sekarang tuh lagi masih belajar. Belajar. Mungkin waktu dekat akan buka apa warung atau sebagainya. Udah ada rencana Mas? Ada Ada. Apa itu rencananya? coffee shop ini. Coffee shop. Ya, Temanya gimana di coffee shop? nah itu steak bar. Karena sekarang kan banyak coffee shop tuh banyak buka, banyak yang buka, banyak saingan ya Mas. Iya. Mungkin ada terobosan lain buat Mas Rian buat bisa menyaingi coffee shop lain supaya ya tidak kalah saing lah dengan coffee shop. Kita bikin coffee shop temanya tuh street bar. Street bar tuh gimana Mas? Di jalan, Di jalan. Terus Itu pakai kursi-kursi tadi lipat tadi yang dibeli tadi loh. yang dibeli tadi ya. Apa itu belum ada orang lain yang menerapkan konsep seperti itu? Kayaknya di Jogja belum Belum ada. Oh, berarti Mas Rian nih menginovasi sendiri gitu ya? Atau ada inspirasi dari mana gitu? Lebih ke jadi foundernya anjing. Asik ya, asik. Wih, keren. Asik sih. Sendiri Mas buatnya. Berdua sama temanku itu. Sama teman. Nggak ada di sini tapi. Nggak ada di sini. Bisnis berdua dengan temannya tadi itu ya. Kemungkinan berhasil berapa persen Mas? Malah menurut saya di awal tuh 15% jalan. Tapi seterusnya tuh saya mau buat event-event Wih. pameran dan sebagainya. Mungkin saya bisa bekerja nih di Mas Rian. Bisa Satu banget. kuliner nih. sama Iya, mungkin coffee kita shop bisa mungkin kolaborasi bisa Bisa, depannya. bisa. Kalau saya Mas ada nggak lowongan buat saya misalnya? Server kali ya, Mas? Ah, Nah, boleh ini. mungkin saya bisa nanti numpang podcast di tempatnya Mas ya. Bisa banget. Bisa ya. Selain saya Bisa. promosikan. Boleh. Kan kalau bisnis itu tentu ada jatuh bangunnya Mas, ada bangkrutnya Iya. dulu. Kita harus siap dengan itu. Oh Mas siap sudah siap dengan Sudah siap. Sudah siap. Sudah siap. Apa yang mungkin bisa buat Mas Rian itu bangkit ketika nanti sewaktu-waktu bisnisnya itu down atau ada gangguan dalam bisnisnya tuh? Itu paling cara berpikir sih, mindset. Mindset. Tapi Bagaimana susah tuh? nggak sih, Mas, kerja sama teman sendiri yang awalnya jadi teman baik tiba-tiba jadi partner Nah, kerja nih? itu kan Jadi sering kan tuh. ada slang juga nih. Namanya sama Kita teman harus sendiri kan. buat tanda tangan batas materai itu namanya apa nggak tahu. MOU. Oh, surat perjanjian. Perjanjian. Nah, bisa jadi. Apa itu? Buat apa itu Mas? Ya biar nggak slack itu. Hmm. Kalau slack Tapi udah kalau bubar. semisal slack nih, kalian udah bangun bisnis dari nol, udah mulai berkembang, tiba-tiba kalian slack terus gimana nih? Nah, itu. Cuma dua. Memperbaiki atau tutup. Tutup Mas. Iya, tutup. Tadi Ya, Mas bilang kan sudah siap untuk jatuh bangunnya. Kenapa memutuskan untuk tutup? Tutup, cari partner yang lain. Jadi partner yang lain. Iya. nah, terus usaha yang tadi udah dibangun dari nol itu Kita pikirkan mau lagi. hanguskan aja. Enggak, Jadi belum mateng ini masih di bisnisnya belum. Mas. Lagi konsep awal. Mungkin karena usianya masih muda juga ya. Kan apa salahnya mencoba? Iya. Kalau untuk modal sendiri Mas? Ya ada lah. Dari Rezeki mana? dikit-dikit. Rezeki Dari kerja. Kerja. Ikut sama orang dulu. Oh kerja Nabung sekarang di mana? Ada di coffee shop. Di coffee shop juga. Oh berarti terinvestasi di coffee shop membuat coffee shop sendiri. Iya. Berarti udah ada ilmunya nih Mas coffee shop. Udah. Dikit-dikit. Wih, Berarti nanti mau dikelola sendiri, Ya, dikembangkan sendiri. dikembangkan sendiri. Setelah itu jadi kemungkinan sukses. Setelah sukses di coffee shop, selanjutnya apa Mas? Paling di fashion. Jualan hijab. Jualan hijab. kenapa nggak jadi satu aja, Mas? Nggak bisa dong. Ya, kan lantai bawah nih, kalian coffee shop. Heeh. Terus atasnya ini Nggak fashion. nyambung dong. Atau enggak kayak sampingan lah. Nah, bisa. Ada loh beberapa kayak gitu. Itu dipikirkan lagi nanti. Untuk Anda sendiri, bisnis apa itu?
Saya tadi udah jelaskan di kuliner. Kuliner ya? Kuliner. Kan masih kuliah nih. Iya. Nasi goreng. Apa gitu? Mungkin bisa jadi. Kalau nasi goreng kan, nasi goreng juga banyak loh Mbak sekarang. Iya. Yang dobrak, Bermacam-macam yang itu. juga kan, Mas. Menurut Mbak Putri sendiri, mana yang lebih menjanjikan? Yang pinggir jalan atau yang dengan konsep-konsep mahal? Sebenarnya menjanjikan semua, tergantung kita mengelolanya aja, Mas. Di orang-orang di pinggir jalan tuh banyak yang sukses, bisa naik haji. Orang-orang yang jualan di gerobak gitu loh. Iya. Asal kita tekun aja ngejalanin bisnisnya. Kalau pas kuliah kuliner itu ada diajarkan nggak tuh Mbak? Atau ada tips-tips dari kuliah kuliner itu tentang ide-ide bisnis kuliner untuk masa sekarang? Ada nggak? Untuk bisnis ide bisnis kuliner mungkin ada sih, Mas. Karena saya kuliah kuliner pun cuma 6 bulan. Habis 6 bulan saya magang Oh, Iya. magangnya di mana Mbak? di Jogja juga sih, Di Mas. Jogja juga. Iya. 6 bulan. Apa yang berpengaruh besar buat kalian nih untuk membuat terus berbisnis dan optimis supaya bisa sukses? Kalau dari saya sendiri, saya kan mau mulai bisnis kuliner. Saya tuh kuliner kayak nggak ada matinya gitu, Mas. Terus berkembang. Terus kayak banyak diminati orang-orang juga kan. Itu sih. Kalau Mas Lia sendiri, Ya jelas orang tua itu nomor satu. orang tua, kenapa Mas? Harus dibaca. Mungkin ada cerita di balik orang tua ini kenapa membuat Mas Rian termotivasi untuk terus Ya jadi sukses. sukses? Apa? Dulu tuh saya pas kecil itu agak sedih ya. Agak sedih nih Mas ya? Mau beli Hot Wheels tuh seminggu sekali. Termasuk seminggu sekali sukses gak sih? Tergantung Mas, Enggak ekonomi ya. Mas seperti apa dulu? Iya. Tapi urunan bahasa Indonesia apa? Iuran sama kakakku. Emang Jawa sekali ya Mas Iya, Rian ya? Jawabir ya? agak sulit yang mikir ini. Kemarin katanya sempat les bahasa Inggris Mas. Nah itu Udah luntur Mas? terkendala. Kendala. Udah lupa kali ya? Ini Karena pikirannya nggak tuh terusin loh, lagi. otaknya tuh agak repot. Lemot. Sudah hilang Mas main slot-slotnya itu Mas. Sudah itu. Astagfirullah. Katanya Mas sukses. Masa Iya, mainnya masa main slot terus sih, dikalahin Mas. slot terus. Nggak biasa man. Ini nggak promosi ya? Kalau ide bisnis sudah, Ya. kisahnya udah, Ya. pengalamannya udah, tipsnya udah. Nah, terakhir nih, kita juga mau tahu dong dari Mas Tio sendiri. Ada nggak sih idola gitu? Toko favorit mungkin? Kalau dari saya sendiri toko favorit, saya anti mengidolakan seseorang seperti itu. Wah, kenapa itu? Karena menurut saya harus jadi idola dulu. Saya harus diidolakan orang dulu. Saya nggak mau mengidolakan orang lain. Karena Anjir, menurut saya keren. mengidolakan orang lain itu apa ya? Jadi nanti kita tuh nggak punya cara kita sendiri untuk sukses. Benar. Kita jadi mengikuti jejak orang lain. Saya nggak menyalahkan jejak orang lain itu buruk, enggak. Cuman saya punya pemikiran sendiri kalau ya kita harus ciptakan jejak kita sendiri dengan cara kita gagal ataupun berhasil nanti itu dengan cara kita sendiri. Tapi kalau dengan cara orang lain nanti satu saat kita gagal, sering kan kita gagal tuh kita menyamakan dengan orang lain. Oh, orang lain pernah gagal juga nih kayak gini, oh nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau kita punya motivasi sendiri, kita punya jalan kita sendiri, cara kita sendiri, pas kita jatuh itu kita punya pikiran lain, kita nggak menyamakan dengan orang lain. Karena kalau setiap orang itu memiliki idola, memiliki panutan untuk menjadi sukses, kapan dia berkembang dengan dia bisnis sendiri? Karena setiap orang tuh punya potensi sendiri. Menurut saya itu perlu dikembangkan. Gitu sih kalau kata saya tentang sukses itu sendiri. Kalau Mas Tio sering nggak sih insecure kayak usia segini orang di luar sana banyak nih yang udah menghasilkan kayak udah beli rumah, mobil dan segalanya. Kalau Mas Tio sendiri? Kalau yang namanya insecure itu biasa ya, setiap orang pasti pernah ngerasain insecure. Iya. Cuman bagaimana cara kita itu menghandle insecure kita itu dengan memunculkan ide-ide baru dengan kita. Karena itu tadi, kita itu punya kelebihan, kekurangan itu semua orang pasti punya. Tapi bagaimana cara kita memanfaatkan kelebihan dan kekurangan itu supaya menjadi diri kita yang lebih baik, berkembang terus dengan ya motivasi kita sukses. Tidak perlu orang lain untuk membuat kita sukses. Diri kita itu sendiri. Percaya aja kita itu bisa. Kalau kita percaya kita bisa, tidak pernah menyalahkan orang lain dengan artian ya siapapun punya usaha untuk sukses dia sendiri. Udah kali. Jadi ke situ ya bahasnya. Jadi pesan Mas Rian untuk orang-orang di sana gimana Mas? Teman-teman mungkin Teman-teman yang nonton ini ya, buat kalian kalau ingin sukses,
belajar, tekun, rajin menabung, dan nekat. Itu dari saya. Dari Mbak Putri ini ada? Nah, kalau dari saya sendiri jangan Sekilas. saya. Mungkin kalau dari saya sendiri kayak jangan takut mencoba aja sih. Jatuh bangun itu udah biasa. Udah itu aja sih, Mas. Itu aja. Sukses. Ntar ini ada murutalan ini. Udah mau asar kebetulan ya. Jam berapa ini? Oh mau maghrib malahan. Kok ini 17.20? Oh alah salah, Asyar, ternyata Mas. 14.48 Ya. asar ya. Mungkin obrolan hari ini tentang saya sampai situ aja, tentang dimana Mas Rian tadi dengan ide coffee shopnya, dengan Raffi Ahmad, Mbak Putri dengan Chef Renata tentang kuliner. Semuanya itu baik, semuanya itu perlu dikembangkan terus untuk mencapai kesennya masing-masing. Untuk teman-teman ya, dari obrolan kita ini pasti ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruknya jangan diambil, yang baiknya mungkin sedikit aja dari Mas Rian tadi ya. Belajar. Lebih ke buruknya berarti Mas. Jangan takut mencoba. Tadi yang urusan slot-slot itu jangan ya. Itu bercanda doang, sebenarnya nggak ada. Nekat. Yang penting nekat. Mungkin segitu aja dari kita. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya tentang obrolan-obrolan masa kini yang lebih menarik. Begitu aja. Sampai jumpa di next episode.